Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 27 Oktober 2024. Mari kita siapkan firman Tuhan Yesaya 59 ayat 9 sampai 19. Sebelum kita membaca merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Pada kesempatan ini kami rindu mendengar sabda-Mu ya Bapa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami firman-Mu dan melakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Yesaya 59 ayat 9 sampai 19 firman Tuhan. Sebab itu keadilan tetap jauh dari kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi yang ada hanya kegelapan. Kami menanti-nantikan cahaya tetapi malah berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan seperti tidak punya mata kami meraba-raba. Kami tersandung di tengah hari seakan-akan di senja hari, dan tinggal dalam kegelapan seperti orang mati. Kami sekalian menggerung-gerung seperti beruang, merintih pedih seperti merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tiada, menanti-nantikan keselamatan namun tetap jauh dari kami. Sungguh pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengakui kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mengingkari Tuhan, serta menyimpang dari Allah kami. Kami merancang pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan tidak mendapat tempat. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan akan menjadi jarahan. Namun Tuhan melihatnya dan ia tidak berkenan karena hukum tidak ditegakkan. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendirilah yang menolong dia, dan keadilannya lah yang menopang dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan berselubungkan kecemburuan sebagai jubah. Setimpal dengan perbuatan mereka, demikianlah ia memberi pembalasan amarah yang berkobar terhadap lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus deras yang didorong oleh nafas Tuhan. Amin. Demikian sabda Tuhan. Katakan berbahagia dalam kita semua mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tema kita hari ini, titik awal pertobatan. Ti parandukna pengkatobaran. Saudara-saudara, pada 23 Februari 1940, Disney merilis film animasi komedi berjudul Pinocchio. Film ini berkisah tentang boneka kayu Pinocchio karya Geppetto. Saat ia tertidur, seorang peri menghidupkan boneka tersebut. Film ini menceritakan bahwa jika Pinocchio berbohong, maka hidungnya akan memanjang. Jika ia terus mempertahankan kebohongannya dan membenarkan diri, maka hidungnya akan terus bertambah panjang. Pesan moral film ini senada dengan bacaan hari ini. Bagian ketiga dari kitab Yesaya, cerita Yesaya ini berisi nubuatan pembebasan bangsa Israel dari pembuangan. Sebelum itu terjadi, mereka harus menyadari
mengakui dosa-dosanya dan berkomitmen hidup dalam pertobatan. Isinya sangatlah sistematis. Ayat 9-11 berisi penderitaan dan kesusahan bangsa Israel akibat jauh dari Tuhan. Ayat 12-15a berisi pengakuan dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Ayat 15b-18 menyajikan kesadaran orang Israel bahwa Tuhan sangat tidak berkenan kepada orang yang berkanjang dalam dosa. Dan memuncak pada ayat 19 tentang ketakjuban dan perasaan takut kepada Tuhan. Ungkapan penyesalan yang menyadarkan bangsa Israel terhadap dosa-dosa mereka merupakan sebuah titik awal untuk hidup dalam pertobatan. Saudara-saudara, pertobatan hanya mungkin jika kita memiliki kerendahan hati mengakui dosa. Sama halnya Pinocchio, pembelaan diri terhadap dosa kita akan kian memanjangkan persoalan dan memperlebar jurang kehancuran. Artinya, semakin membela diri, semakin buruk pula lah keadaan kita. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap seluruh pembenaran diri atas dosa. Keinginan untuk hidup berkenan baginya berbanding lurus dengan pertobatan dari hari ke hari. Mulailah dengan mengakui dosa, rendah hati di hadapannya. Roh Kudus akan menuntun dan menyanggupkan kala kita merespon firman Tuhan. Amin. Bersama-sama kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, firman-Mu boleh kami dengarkan pagi hari ini. Berikan inspirasi baru bagi kami untuk terus bertumbuh di dalam kasih-Mu, di dalam pertobatan yang sungguh, sehingga karya dan kasih-Mu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Bapa di sorga, menjalani perjalanan kehidupan ini, kami akan terus merendahkan diri di hadapan Allah. Dan Roh Kudus menuntun kami untuk memampukan kami menjalani perjalanan hidup ini. Siara hidup hari ini dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, perjalanan kami. Kami mohon lindungan kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami hari ini, bangsa dan negara ini Tuhan. Senantiasa ditopang, diayomi dengan baik. Dan pemerintah kami berdiri di tengah-tengah kebenaran dan keadilan. Umat Tuhan dimanapun yang sakit, sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan ya Bapa. Yang berulang tahun sempurnakan sukacita mereka. Bahkan anak-anakmu dalam tubuh kembang berkati, yang masih dalam bangku sekolah, bangku kuliah berkati. Mencari pekerjaan karuniakan yang terbaik bagi mereka yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka. Orang tua kami sehatkan selalu ya Bapa. Tuntunlah hidup kami hari ini dan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.